Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi tadi saya mendapatkan dari slide kedua, kalau nggak salah slide kedua, yang berbunyi ketersediaan sumber daya alam dari satu sisi tidak menjamin negara itu menjadi kaya. Salah satunya di situ. Nah, pendapat saya itu tentang kekayaan alam yang ada di Indonesia ini mungkin berbeda, karena tidak mungkin kan negara kita ini, negara Indonesia ini terkenal dengan sumber daya alam. Nah, jadi tidak mungkin kalau negara itu dari mana negara itu bisa kaya kalau memang tidak ada sumber daya alam. Kalau memang tidak ada sumber daya alam, dari mana negara itu bisa kaya? Jadi saya setuju dengan negara itu terjamin kaya karena ada sumber daya alam. Terima kasih. Ya, kalau kita sadari negara kita seharusnya tidak seperti ini, ya kan? Iya. Tapi jangan lihat mentah-mentah. Sampai sekarang kita tidak bisa apa-apa. Di mall berdiri, apa yang dilakukan? Pulau Sumbawa tinggal kita tunggu aja dia hilang, ya kan? Setelah di bawah sekian meter. Ada nggak yang bagus, pendidikan dan lain sebagainya? Ya, informasi terakhir tetap Indonesia daerah tertinggal, katanya kan bingung kita. Padahal Lombok ini, Sumbawa ini sangat kaya, kan? Emas pun ada di sana. Bukan emas yang di Jawa, emas beneran. Artinya kita jangan bersenang-senang. Kita perlu ada membangun kesadaran bahwa di Indonesia ini kekayaannya banyak sumber daya alam. Tetapi kita perlu sadar orang yang bukan berarti dengan kekayaan ini tiba-tiba kita akan berubah. Kita ini tidak sadar kita diperjualbelikan pulau ini. Tahu nggak daerah-daerah wisata yang ada di Lombok ini? Itu orang mana yang punya sekarang? Orang mana yang punya? Orang asing. Orang kita tetap jadi tukang sapu di sana. Semakin kita terbelakang, nggak bisa kita olah, kita nggak bisa bergerak. Nah, sekarang potensi alam kita sudah punya, tinggal kita sebenarnya. Kalau alam itu dia kan nggak bisa macam-macam, dia begitu aja dari dulu sampai sekarang kan. Nah, kita yang mengolah dia mau seperti apa. Nah, pesan di sini itu negara yang punya sumber daya alam yang begitu besar bukan tidak menjamin dia menjadi maju, menjadi negara yang besar. Kalau dia tidak memanfaatkannya, contoh orang Swiss dia tidak punya perkebunan, dia nggak punya apapun, orang tanahnya 11%. Tapi bayangkan dari mana dia dapat coklat? Dari mana dia dapat coklat? Ayo. Akhirnya itu bukan kebun, bukan alam, tapi manusianya. Kita ini kan jadi penikmat, ya kan? Bayangkan ada McDonald, ada Kentucky Fried Chicken, ada di sini Kentucky Fried Chicken namanya kan. Teman-teman lebih senang makan di sana daripada beli nasi atau beli pecel, ya kan? Padahal lebih sehat pecel itu daripada Kentucky. Tahu nggak kalau di barat Kentucky Fried Chicken itu apa namanya? Itu namanya junk food. Tahu artinya junk food? Makanan sampah, junk food itu. Karena tidak sehat ayam broiler itu. Kita kan enggak begitu keluar dari KFC, dari Kentucky, wah, KFC, kayak gimana rasanya, ya kan? Padahal lebih sehat kita makan percing itu, lebih aman dia daripada makan ayam itu. Nah, sebenarnya isunya adalah kita jangan dinina bohongkan dengan sumpah, oh kita kan sawah saya kan masih banyak Pak, nggak perlu saya belajar. Iya sekarang, besok begitu ditekan ekonomi ini itu dijual marketnya kan, sawahnya